Kebahagiaan Haikal Kamil pantas diresapi bersama Tantri Namira, istri yang ia nikahi 6 bulan lalu. Sebab kini mereka tengah mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua. Banyak kenangan sepanjang kehamilan pertama Namira yang saat ini sudah masuk usia 5 bulan. Terutama kenangan tentang masa-masa ngidam yang membuat Haikal kerepotan. Apalagi saat Namira kepingin sekali makan sesuatu, Namira tidak hanya minta 1 jenis, melainkan 2 atau 3 jenis makanan. Dia kemarin ngidam kayak pingin martabak, ntar boleh ngambil stock shotnya dari YouTube gue juga boleh. Terus dia pingin makan buah, makan apalagi ya, kadang-kadang takoyaki lah, ya banyak lah dia ngidamnya gitu. Jadi ya cuman alhamdulillah berhubungan dengan makanan ngidamnya gitu. Terakhir juga sempat ngidam rumah sih ya, rumah baru ya. Ya aku pengen rumah baru, bisa nggak itu? Itu agak mohon banget doanya ya pemirsa ya, biar rumahnya bisa cepet dapet. Jadi kalau aku minta ke WhatsApp, kayak nanti aku meminta martabak ya, oke. Habis itu 5 menit kemudian, kayak nanti aku meminta makanan ini lagi ya, 5 menit kemudian. Jadi kadang-kadang sehari tuh aku bisa mintanya 3, terus pelan-pelan dia nggak bawa apapun. Karena bingung dia minta 3, jadi dibanding mendingan dibanding salah bawain, lebih baik nyampe rumah yuk kita keluar gitu Dan beli makanan langsung. Dan aku tahu kamu nggak akan beliin, jadinya aku makan dulu. Repot meladeni istri yang sedang ngidam tak pernah terlintas dalam bayangan Haikal Kamil. Ia juga sering tak menyangka akan segera menjadi seorang ayah. Adik kandung Saskia Adiameka ini memang seperti belum lama menjadi remaja yang masih senang bermain-main. Tapi kenyataannya, ia sedang menanti kelahiran anak pertamanya. Gue mau jadi bokap, ya Allah gue mau jadi bapak. Perasaan baru kemarin cabut SMA gitu kan, kabur-kaburan sama temen, bentar lagi gue jadi bapaknya nih, gue bilang gitu. Ya memang sebenarnya dari awal nikah kita udah siap konsekuensinya sih. Ya akan jadi seorang orang tua gitu kan. Mungkin dapat kepercayaan seperti itu, mungkin juga nggak dikasih gitu kan, wallahu alam gitu, karena itu kan kuasanya Allah gitu. Tapi ternyata kita dikasih amanah secepat ini. Jujurnya pada detik ini juga masih mikir sih, kayak gimana caranya untuk gua bisa jadi ayah yang baik ya gitu. Sampai detik ini sih masih terus belajar gitu, karena kayaknya setelah banyak nanya sama orang, setelah banyak baca, memang jadi orang tua adalah itu pekerjaan seumur hidup gitu. Ketika memang kita punya anak, udah kerjaan lo tuh memang nambah gitu, dan perannya itu memang lo harus belajar terus, nggak bisa diem gitu, karena zaman banyak berubah, isu-isu mulai berubah, mungkin pertanyaan anak-anak juga Makin lama makin kayak lebih kayak, kok ini bisa gini sih Pak, kok ini bisa gini, lebih kritis sih. Tidak hanya Haikal yang harus belajar menjadi seorang ayah, Tantri Namira juga merasa membutuhkan ilmu menjadi ibu. Ia bahkan sudah banyak melihat cara menjadi ibu sejak masih berpacaran dengan Haikal. Pas lagi pacaran sama Haikal suka ngeliatin, kan kakak juga udah punya anak, terus kayak ngeliatin, oh ternyata kalau misalnya anak tuh gak bisa ya langsung dimarahin, gak bisa langsung dikasih tau, apalagi masih kecil, kayak gitu-gitu sih. Aku mulai belajar dari hal-hal kecil gitu. Apalagi kan sekarang kakaknya Haikal baru ada yang lahiran, Kania. Jadi makanya sekarang kayak kerjanya main ke rumahnya dia, pengen tahu, oh ngurus bayi tuh gini ya. Mulai belajar, menyicil belajar gitu. Ya karena aku juga pengen tahu, oh kalau seandainya punya anak tuh ngurusinnya tuh kayak gini ya. Ntar kalau ASI tuh harusnya kayak gini ya. Terus tadi juga ikut ke dokter juga, pengen tahu, oh masalahnya kalau seandainya nggak bisa nyusu tuh apa aja sih, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi aku jadi pengen banyak lebih tahu, belajar gitu loh. Biar nanti pas udah lahiran nggak jadi kagok, nggak jadi tiba-tiba takut terus nangis. Aku juga sangat menghindari hal-hal seperti itu. Dari awal aku udah kayak oke, banyak-banyak baca, terus lebih nguatin mental, lebih nguatin batin, karena kan abis lahiran tiba-tiba semua berubah lah pastinya gitu loh. Nggak mau tiba-tiba yang jadi, punya anak harus gimana nih. Mendingan dari sekarang sih belajarnya gitu. Lebih tahu tuh lebih awal tuh lebih baik lah. Maka begitulah, sama-sama belajar menjadi orang tua, Haikal dan Namira bersiap menyambut anak pertamanya. Setiap malam ia bahkan sudah biasa mengajak janin di dalam rahim istrinya berbicara. Sementara itu ia juga harus selalu siaga membantu calon ibu bagi anaknya itu. Iya, jadi belajar jadi suami siaga. Nah nanti di situ jadi belajar sih, ternyata memang
udah diturutin A, udah diturutin B, ternyata ujung-ujungnya mintanya E gitu. Jadi kayak wah ya harus siap-siap lah jadi suami siaga gitu. Pertama sih kalau misalnya malam, walaupun misalnya seharian kerja, tapi malam selalu nyempetin waktu untuk ngobrol sama dia. Terus juga nanyain gimana kandungannya, apa yang terjadi. Terus siang memang selalu menyempatkan untuk nelfon nanya, kamu udah makan belum? Apa yang kamu makan hari ini? Terus udah buah belum? Gitu. Terus sebelum tidur, dielus perutnya, didoain, terus dikasihin dia pakai stretch mark gitu ya, anti stretch mark. Intinya gini sih, memang ketika hamil harus lebih diperhatiin aja. Memasuki kehamilan 5 bulan yang artinya masih harus menunggu 4 bulan lagi untuk melahirkan, namun Namirah dan Haikal sudah menyiapkan beberapa nama untuk calon buah hatinya. Belum nama yang lengkap karena mereka baru memutuskan akan memberi nama dengan huruf depan K. Intinya kita mau nama anak kita berawalan huruf K. Namanya apa kita masih belum tahu sih Kita sekarang. sampai sekarang Baby K. Baby K. Karena depannya K kan, Baby K, jadi kayak gitu. Karena semuanya K sih, jadi kayak dari Kana, Kala, Kaba, Katan, Kato, terus Kizi, siapa lagi? Kif. Nah, semua K, jadi kayak pasti juga mereka nanya, kok yang anak kecil kan suka banyak tanya ya, kok yang lain hurufnya K, aku enggak gitu. Mengapa putri kecil Astrid Tiar ingin menjadi dokter kulit? Saksikan dalam segmen Hotshot seru sesaat lagi.